Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa jidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah, amma ba'du. Al-Mukarram Al-Muhtaram, bersama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para habaib, para syaraif yang sudah hadir di tempat ini, dan juga segenap para orang tua kami yang juga sudah hadir di tempat ini. Wabil khusus kepada keluarga besar Habib Muhammad Syakir bin Habib Salim Al-Attas dan juga keluarga besarnya yang pada siang kali ini mengadakan acara tasyakuran binikmah, yaitu akikah dari anak perempuan beliau yang bernama Syarifah Alawiyah, yang kita doakan mudah-mudahan berkah acara ini Allah berikan kepada rumah tangga beliau, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, rumah tangga yang penuh dengan cinta, rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang, rumah tangga yang saling mengabdi kepada Allah, rumah tangga yang diridhai oleh Allah, rumah tangga yang pernah Nabi sabdakan baiti jannati. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang kali ini kita bisa berkumpul dalam acara akikah. Jangan kita pandang perkumpulan yang mewah itu perkumpulan yang besar, yang banyak jamaahnya, yang dihadiri oleh orang-orang yang dikenal. Tetapi sesungguhnya perkumpulan yang kita cari itu adalah perkumpulan yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama menekankan kepada kita, siapapun yang ingin mengadakan acara, maka itu tidak hanya dituntut punya niat yang baik. Contoh, mengadakan acara tasyakuran nikahan. Niat saya mengadakan acara tasyakuran nikahan ini untuk apa? Untuk bersyukur kepada Allah. Baik, bersyukur kepada Allah. Tapi kata para ulama, niat saja tidak cukup. Cara Anda mengadakan acara ini seperti apa? Karena ada sebagian orang mengeluarkan uang puluhan bahkan ratusan juta, bahkan mungkin sampai bermiliar-miliar mengadakan acara yang besar, mengundang seorang MC ternama, menyediakan makanan, berbagai macam makanan, acaranya luar biasa. Ternyata di dalamnya ada pelanggaran syariat. Ini yang ditekankan oleh para ulama, niat yang baik harus dengan cara yang baik. Sehingga kita saat ini kalau ingin mengadakan acara apapun, itu bukan hanya niatnya saja yang baik, tapi caranya harus baik. Cara yang baik itu seperti apa? Yang tidak bertentangan dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita ingin mengadakan acara itu, niat saya ini mencari ridho Allah, bukan cari ridhonya manusia. Ada sebagian orang mengadakan acara aneh-aneh, mengundang seorang perempuan yang membuka kerudungnya, joget sana joget sini. Setelah ditanya, kenapa Anda mengadakan acara seperti ini? Boleh nggak dalam agama? Tidak boleh. Kenapa masih dilakukan? Karena ini adat kebudayaan tempat kami, Ustadz. Ini adat kebudayaan desa kami. Orang-orang yang seperti ini, karena dia mengadakan acara, bukan ridho Allah yang dicari, ridhonya manusia. Imam Ibn Athaillah Iskandari mengatakan dalam kitabnya Al-Hikam, Ghoyatul la tudrak,
Ridhonya manusia itu tidak akan ada batas ujungnya, tidak ada. Sehingga kalau kita ngadakan acara itu, yang dituju itu ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Kalau kita ngadakan acara yang dituju ridhonya Allah, maka jangan heran ada beberapa acara yang niatnya baik tapi caranya tidak baik. Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau pernah memberikan perumpamaan, orang yang punya niat baik tapi caranya tidak baik, kata beliau seperti orang yang mencuci baju najis tapi pakai air kencing. Saya punya gamis ini, najis gamis saya, kena air kencing atau kena kotoran, kemudian saya sucikan. Ini harusnya dengan air yang suci mensucikan, tapi saya mensucikannya dengan air kencing, bukan dengan air suci mensucikan. Kira-kira gamis saya yang saya sucikan pakai air kencing ini hilang atau bertambah? Pasti akan bertambah. Sehingga kita kalau mengadakan acara seperti ini, saya selalu menekankan, tolong musyawarah sama ustadz setempat, musyawarah sama kiai setempat, nanya sama habib setempat, ustadz saya mau ada acara akikah, saya mau ada acara pernikahan, kira-kira biar acara saya ini berkah, acara selesai saya makin baik, hubungan saya makin baik sama Allah dan Rasulnya, saya makin bertakwa, acaranya seperti apa? Karena Allah sudah menekankan kepada kita, was'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian nggak tahu, tanya dengan orang yang tahu. Saya punya motor, banyak bocor, saya nggak mungkin datang ke tukang nasi goreng, kecuali tukang nasi gorengnya alumni tambal ban, baru bisa dia. Atau saya contohnya punya kipas angin rusak, nggak mungkin saya datang ke tukang las, di las makin rusak akhirnya saya punya kipas angin. Datang kepada mereka para ahlinya. Sehingga ini poin pertama, kalau kita mau ngadakan acara itu bukan hanya niatnya saja yang baik, caranya harus baik. Lebih baik kita ngadakan acara seminimal mungkin, sekecil mungkin, tapi ada ridhonya Allah di sana, daripada kita mencari ridhonya tetangga, ridhonya manusia, menghabiskan uang puluhan juta, ratusan juta, tapi acaranya dimurkai oleh Allah, tidak ada keberkahannya. Apa yang kita cari? Karena memang dalam kitab Ta'limut Ta'lim itu dijelaskan ada orang yang mana mereka itu melakukan maksiat karena takut sama manusia. Ada model kayak gini. Kenapa kamu ngadain acara aneh-aneh seperti ini? Saya nggak enak sama tetangga, saya nggak enak sama orang di tempat ini. Kalau acara itu harus yang seperti ini. Nah ini yang harus kita tekankan. Sehingga siapapun yang pengen ngadakan acara, tolong kalau kita nggak tahu cara yang baik seperti apa, komunikasi aja sama ustaz setempat. Nggak usah jauh-jauh. Di kampung kita nih banyak ustaz. Tinggal mau nggak kita datang kepada mereka belajar. Di hari kiamat itu tidak ada dispensasi dari Allah. Ya Allah, kenapa kamu masukkan saya ke neraka? Karena kamu kalau nggak ada acara itu acaranya nggak benar. Dia bilang, maaf ya Allah, saya nggak tahu hukumnya. Allah tidak akan berikan ampunan. Kenapa? Karena ustadz kiai ulama di tempat kita ini banyak, cuma kita males datangnya, sibuk cari duit, sibuk cari uang, sampai harus ke luar negeri pun direlakan sama dia untuk cari uang. Yang kalau meninggal dunia orang itu hartanya nggak bakal dibawa, tapi ini kebaikan yang akan dibawa. Sehingga kalau bisa kita datang kepada ustadz kiai ulama, diskusi yang baik. Lalu bagaimana Ustadz Habib kalau saya diundang di acara-acara yang aneh-aneh seperti itu? Kebetulan itu yang ada acara itu tetangga saya, sehingga kayaknya saya nggak enak kalau nggak datang. Nah ini pentingnya kita belajar ilmu agama. Kalau kita diundang di acara yang nggak baik, acaranya gampang, simple. Satu, tidak usah datang. Yang kedua, besoknya datang atau sehari sebelumnya kita datang. Contoh, acaranya hari Selasa, hari Seninnya kita datang. Maaf ya, barangkali hari Selasa saya nggak bisa datang, saya ada udzur. Selesai. Atau kita datangnya antar besoknya, hari Rebonya. Selesai. Yang menjadikan kita datang itu apa? Nggak enak sama orang. Kita berbuat dosa sama Allah seenaknya, melanggar aturan Allah dan Rasulnya seenaknya. Tapi manakala kita mencari ridho manusia, walaupun kita harus berkorban dengan dosa, enggak jadi masalah. Ini yang harus kita rubah konsep di dalam berpikir kita. Kemudian yang kedua, acara yang seperti ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita belajar ilmu agama yang benar. Sekarang coba pikirkan, kapan kita bisa mengumpulkan orang sebanyak ini di acara-acara seperti ini. Bahkan tadi dikatakan kumpul keluarga besar. Saya ingat para guru-guru saya, khususnya Al-Fajr sama Rudi Darwa Dakwah. Guru-guru Al-Fajr, guru-guru saya selalu menekankan, kalau sudah orang berkumpul harus ada yang ceramah, walaupun cuma memberikan satu ayat, walaupun cuma satu hadis. Kenapa? Mengumpulkan orang itu susah. Waktu orang kumpul kasih ceramah, walaupun cuma kultum 7 menit 10 menit, tidak apa-apa. Sampai ada cerita, ini
motivasi bagi kita yang sudah mondok belajar ilmu agama. Waktu mau ceramah ada orang yang lebih sepuh, jangan pakai istilah nggak enak. Yang penting izin, diberi bismillah, nggak dikasih izin, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah punya niat. Ada dua seorang Habib, Al-Fakir saya lupa nama Habibnya. Yang satu Habib sepuh, dikenal dengan kewaliannya. Yang satu Habib muda, dikenal dengan kewaliannya. Jadi sama-sama wali, sama-sama Habib. Cuma yang satu sepuh, yang satu masih muda. Ada orang meninggal, kemudian dikuburkan. Setelah selesai penguburan, Habib yang muda itu pengen ceramah. Dia bilang, ya Allah, eman ini orang lagi kumpul banyak. Alangkah baiknya kalau lumayan ini satu ayat, satu hadis, biar orang ingat kepada kematian. Pingin. Cuma dia di hatinya bilang, duh, tapi ada Habib yang sepuh, ada Habib yang lebih tua. Saya nggak enak lah, kalau disuruh baru saya nyampaikan. Kalau tidak, ya sudahlah, kalau tidak. Cuma saya pingin. Setelah selesai, beliau nggak ceramah. Semua orang pulang. Ini Habib yang sepuh, wali ini, dia bilang, hei Habib, yang kamu niatkan di hatimu semuanya sudah disampaikan oleh Allah ke hati mereka semua. Ini niat. Jadi yang penting kalau kita punya sesuatu yang baik, niatkan dulu. Jangan ada istilah nggak enak. Kalau guru kita Buya Yahya pernah menekankan gendala dakwah itu ada dua. Di antaranya apa? Tawadu tidak pada tempatnya. Seorang santri lulus dari pesantren, pulang ke kampungnya, ke desanya, pengen ceramah, pengen buka majelis taklim. Dia bilang, kenapa nggak mulai majelis taklim? Nggak enak, ada kiai yang sepuh, ada ustadz yang senior. Ini secara tidak langsung, ini santri yang baru lulus dari pondok, dia doanya kayak gini, ya Allah, kapan kiai yang sepuh ini mati biar saya bisa cepat muncul. Kurang ajar, diem-diem ini orang. Lalu bagaimana? Izin, Pak Kiai, saya mau buka kajian di musola. Pak Kiai, saya ingin buka majelis taklim, boleh enggak? Diizinkan, bismillah. Kalau tidak diizinkan, cari tempat yang lainnya, tidak usah dibuat repot. Jadi belajar ilmu agama ini betul-betul penting. Makanya kalau kita ngadakan acara maulid, ngadakan acara apapun, tolong harus ada yang ceramah. Biar apa? Biar mereka makin paham dengan ilmu agama. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam acara akikah ini tentu ada tujuannya. Akikah ini bukan hanya sekedar masalah sunnah Nabi. Akikah ini memang sunnah Nabi, tapi di dalam akikah ini ada tujuannya. Apa itu? Mengenalkan anak kita semenjak dini dengan sunnah ajarannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan cuma akikah, tapi bagaimana kita sebagai orang tua mengajar anak kita ini untuk kenal dengan nabinya semenjak kecil. Kata para ulama, mendidik anak semenjak kecil itu lebih mudah daripada mendidik anak kalau sudah dewasa. Kata para ulama, mendidik anak di masa kecil itu seperti mengukir di atas batu, gampang, jelas, kelihatan. Tapi kalau ngajari anak di masa besar itu susah, seperti mengukir di atas air, nggak bakal bisa. Ngajari anak sudah kenal HP anaknya, coba repot. Saya pernah ketemu, ini nyata. Anak usia 2 tahun bisa main laptop. 2 tahun bisa main laptop, orang tuanya belum tentu bisa. 5 tahun saya ketemu, dia punya status di Facebook. 5 tahun punya Facebook, coba. Itu PAUD baru lulus, belum masuk TK itu orang. Makanya saya mulai berpikir, kayaknya ada yang salah ini dengan ucapan orang yang selalu mengatakan kenakalan anak muda. Sebetulnya bukan kenakalan anak muda, tapi kegagalan orang tua dalam mendidik anaknya. Bukan anak muda yang rusak, bukan anak yang tidak baik, orang tua yang gagal didik anaknya. Termasuk orang tua yang punya anaknya di pondok pesantren. Berapa banyak anak dari pondok pulang ke rumah bukan makin baik, dzikir yang biasa dibaca di pondok di rumah nggak pernah dibaca. Al-Quran yang biasa dibaca di pondok pesantren setiap harinya nggak pernah dibaca. Rotib, dzikir, hizib nggak pernah dibaca. Tahu apa penyebabnya? Bukan si anak, tapi orang tuanya tidak pernah memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya di rumah. Saya ingat saya punya guru Dr. Al-Ustaz Habib Siga Baharun. Kalau ingat kemarin baru ngadakan acara di Islamic Center di Bekasi. Itu beliau setiap kita waktu mau pulang dari dakwah, beliau selalu bilang gini, wahai orang tua, waktu anak kalian semuanya berada di dakwah itu anak kami. Kami didik, kami jaga, kami arahkan. Tapi sekarang mereka akan pulang ke rumah. Kami serahkan kepada kalian semuanya, wahai para orang tua. Cuma saya titipkan, tolong jauhi satu kata ini dengan anak-anak Anda. Satu kata ini bisa merusak anak-anak Anda. Apa itu kata beliau? Mumpung. Satu kata, mumpung. Ini setiap tahun beliau ulang.
mumpung di rumah nak silakan main HP yang puas. Nak mumpung di rumah nak tuh ada motor sana 25 jam sehari sana keluar. Nak mumpung di rumah nak main PS. Nak mumpung di rumah nih nak HP yang baru beli buat kamu. Sehingga jangan heran anak pondok pesantren pulang ke rumah rusak. Kenapa? Orang tuanya tidak mendidik yang baik dengan anak-anaknya, sehingga bukan kenakalan anak daripada kerusakan anak muda, tapi kegagalan orang tua dalam mendidik anaknya. Di sini ada dua faktor yang penting, karena di sini banyak orang tua yang hadir. Ini kalau dua nggak dipegang, buktikan omongan saya, nggak bakal baik kita punya anak. Satu, menjauhkan anak kita dari segala sesuatu yang bisa merusak anak kita. Jauhkan. Kalau pendidikan agama, ini kemungkinan semua orang tua saya yakin mampu. Tapi kadang yang satu ini lupa, menjauhkan dari segala sesuatu yang bisa merusak anak kita. Contoh apa? HP. Berapa banyak kita punya anak itu dikasih HP, alasannya simple. Alasannya apa coba? Biar anak saya diem di rumah. Kalau makan anteng, daripada keluar Ustaz kemana-mana, saya khawatir. Nah, ini HP ini bom waktu yang akan meledak. Cuma belum meledak. Bom waktu itu kan nggak meledak langsung, tapi dia ada batas waktunya. Batas waktunya kapan? Nggak tahu sampai kapan. Tapi yang pasti itu bom waktu akan meledak, dan meledaknya itu nggak kira-kira. Kalau anak kita pengen lepas dari HP bisa. Saya bicara seperti ini Pak Bu, karena saya punya anak. Saya punya anak 4. 3 anak saya ini tadinya megang HP semuanya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini mungkin hampir setahun sudah nggak megang HP sama sekali. Bahkan megang HP saya pun nggak berani. Paling berani nyoba-nyoba megang HP saya punya istri. Megang HP nggak berani. TV tidak sama sekali. Bagaimana caranya? Kerjasama. Makanya saya kalau ngisi acara Walimatul Arus, kalau pengen rumah tangga itu sakinah mawaddah, dua-duanya harus kerjasama. Tidak mungkin suaminya soleh, kemudian istrinya tidak soleh. Rumah tangganya baik, tidak mungkin. Termasuk didik anak. Ayahnya harus fokus. Anak harga mati, nggak boleh megang HP. Jadi bukan cuma NKRI. Kalau anak pengen soleh-soleh, harga mati nggak boleh megang HP. Istrinya juga sama, anak saya nggak boleh megang HP. Sama ayahnya nggak dikasih, ntar datang ke ibunya, dicoba diganggu dikasih, ya rusak sama. Sehingga ayahnya berjuang, ibunya berjuang. Saya bilang seperti ini, mungkin 4 bulan yang lalu ada satu orang datang ke rumah saya tinggal di Kuningan. Datang ke rumah saya suami istri, dia habis dari mana, dari Cirebon apa, pokoknya mampir ke Kuningan, cerita panjang lebar. Kemudian istrinya cerita, Beb, ini suami saya ini kayaknya nggak bisa diajak partner. Kenapa Bu? Iya, saya berusaha, anak saya nggak megang HP. Alhamdulillah Beb, anak saya nggak megang HP, tapi sama suami saya dikasih. Sama saya nggak dikasih, lari ke bapaknya dikasih. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak bisa, bahkan diberikan HP baru. Ini problemnya. Jadi kalau pingin kita ini anak kita nggak pegang HP, gampang caranya. Bapak ibunya yang komitmen, punya istiqomah, jangan kasih. Biar nangis. Nangisnya anak berapa hari sih? Paling 3 hari paling banter. Setelah itu dia lupa. Tapi kalau kita beri terus HP, makan HP ini habis, buktikan omongan saya akan meledak ini. Pernah lihat di televisi, di media sosial, anak yang matanya sampai biru? Pernah lihat ada anak bunuh ayahnya gara-gara tidak dikasih HP? Ada yang nendang ibunya sendiri? Itu bom waktu. Masa kecil dia gak berani ngelawan. Coba kalau sudah besar entar, usia mulai 13 tahun SMP, mulai 16 tahun, dia akan berani sama orang tua. Sehingga yang pertama, segala sesuatu yang bisa merusak, jauhkan televisi, tontonan semuanya. Dan itu caranya gampang, asal kita mau kerjasama antara si bapak dan si ibu, kerjasama semuanya akan bisa. Ya. Jadi ini yang pertama yang sering dilupakan, pendidikan anak itu dijauhkan dari segala sesuatu yang bisa merusak anak kita. Yang kedua, kalau kita ingin mendapat anak yang soleh dan soleha, setelah kita jauhkan dari segala sesuatu yang bisa merusak anak-anak kita, yang kedua, orang tuanya jadi sosok yang menjadi contoh, jadi figur yang baik. Anak mondok di pesantren 3 tahun, pulang ke rumah ditonton sama bapaknya, dipertontonkan akhlak bapaknya yang nggak baik, bapaknya suka keluar malam, ibunya tidak pernah nutup auratnya, ibunya akhlaknya nggak baik, anaknya pun rusak. Walaupun dia alumni pondok pesantren. Kenapa? Karena orang tuanya tidak bisa jadi figur. Kita ambil contoh sosok Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa sahabat-sahabat Nabi rela memberikan nyawanya untuk Nabi? Ini mungkin pertanyaan sepele, cuma jawabannya kita butuh mikir. Sahabat Nabi ini jangankan harta, nyawa diberikan untuk Nabi. Tahu apa sebabnya? Nabi figur yang sangat luar biasa. Nabi tidak pernah berucap kecuali Nabi yang pertama kali melaksanakannya. Contoh,
Dalam salah satu hadis diceritakan, Nabi pernah bawa seekor kambing. Nabi berkata, hei sahabatku, kita mau memotong kambing, kita mau makan kambing. Yuk kita bagi tugas. Wahai Rasulullah, saya bagian nyembelih. Baik, kamu nyembelih. Wahai Rasulullah, saya bagian nguliti. Baik. Ya Rasulullah, saya bagian ini. Semua sudah ambil tugas. Nabi angkat tangan, saya tugasnya mengambil kayu bakar di hutan. Tugas yang paling berat diambil sama Nabi. Sehingga bagaimana sahabat Nabi tidak alif you full sama Nabi. Bukan cuma ngomong, pemimpin itu bukan hanya cuma ngomong, praktek action. Dan itu actionnya itu setiap saatnya. Sehingga kita punya Nabi sangat dicintai luar biasa. Makanya kalau ada anak muda zaman sekarang menjadi artis sama pemain bola, itu tolol, itu bahlul itu. Kenapa saya bilang seperti ini? Artis, aktor, orang kafir, orang fasik itu nggak ada sekukunya dengan Nabi Muhammad. Cuma karena kita nggak pernah baca sejarah kehidupan Nabi Muhammad, sehingga kita lebih kenal artis pemain bola. Coba baca kitab namanya Muhammad Insanul Kamil, itu terjemahannya sudah ada. Baca kitab namanya Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi. Baca kitab Fiqh Syirah Syekh Ramadan Al-Buti. Banyak buku-buku sejarah yang mengenalkan kita dengan Nabi Muhammad. Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana akan sayang sama Nabi Muhammad? Anda tidak pernah kenal kok sama Nabi. Anda kenal cuma artis, pemain bola, YouTuber, tapi sama Nabi gak pernah kenal. Buktinya apa? Di rumah kita satu buku tentang Nabi saja tidak ada. Satu. Di rumah kita punya motor, berapa puluh juta ini? HP, berapa juta? Kemudian kita punya mobil, kita punya rumah, kerja sebulan dapat berapa? Satu buku sejarah Nabi aja kita nggak punya. Kemudian di hari kiamat kita kumpul sama Nabi. Anta Muhammad ahbabta, kamu bersama orang yang kamu cintai. Nah kita buku tentang Nabi saja nggak punya. Makanya kita sebagai orang tua kembali lagi harus jadi figur yang baik. Jangan cuma nyuruh anak untuk ke majelis taklim, kitanya nggak pernah ke majelis taklim. Nyuruh anak sholat berjamaah, kitanya nggak pernah sholat berjamaah. Si bapak bilang, nak sholat berjamaah. Iya. Anaknya berangkat, bapaknya ke pos sampling. Iya. Main catur, kopi hitam. Ibunya bilang, nak sana nak, datang ke majelis taklim. Anaknya ke majelis taklim, ibunya nonton sinetron. Kayak gini nggak bakal bisa anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Sehingga harus jadi figur yang baik. Figur yang baik itu bukan hanya cuma ngomong, tapi dia membentuk karakternya menjadi baik. Maka orang tua yang hebat, kata para ulama, yang menyelamatkan anaknya dari neraka, menyelamatkan anaknya dari tergelincir jembatan Shiratal Mustaqim. Ini orang tua sekarang ini sibuk mencari titel untuk anaknya, mencari ijazah, masukkan anaknya ke SD favorit, SMP terpadu, SMA teladan. Terkadang masukkan anaknya ke sekolah yang akidahnya berbeda lagi. Akidahnya ini berbeda, tapi tidak apa-apa. Kenapa dimasukkan ke sana akidahnya beda? Karena sekolahnya bagus, nyaman. Walaupun akidahnya beda. Ini problem kita di zaman sekarang ini. Sehingga orang tua yang hebat itu memikirkan akhiratnya. Dunia pikirkan, iya, tapi akhirat jangan sampai lupa. Ini dikisahkan di zaman Abu Ya, Sayyidil Habib Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki yang ada di Makkah. Itu ada seorang datang kepada Sayyid Muhammad, Habib, saya punya anak nggak pernah sholat. Kalau disuruh sholat susahnya minta ampun. Kira-kira caranya bagaimana agar anak saya ini bisa sholat? Apa jawab beliau? Pak, Bu, kalau rumah bapak ibu kebakaran, anak ibu tidur, apa yang ibu lakukan? Saya bangunkan Habib. Kalau nggak mau, saya paksa. Nggak mau, saya siram. Nggak mau, saya seret. Pokoknya harus keluar rumah. Kenapa? Kalau tidak bakal mati, Beb, kebakar. Kata beliau, itu api dunia, Pak, Bu. Bapak ibu berjuang luar biasa, itu api dunia. Di akhirat itu api neraka. Bahkan Nabi menceritakan ada orang tua ahli surga mau masuk surga, anaknya datang, ya Allah, itu orang tua saya. Ayah saya hobi majelis taklim, ibu saya majelis zikir. Kalau pengajian setahun bajunya kerudunya gonta-ganti setahun 3 kali. Pengajiannya luar biasa. Tapi waktu saya nggak sholat, bapak saya tidak pernah negur saya. Waktu saya buka aurat, ibu saya tidak pernah mengingatkan saya. Saya minta kepadamu ya Allah keadilanmu. Apa kata Allah? Orang tua, betul dia anakmu? Betul ya Allah. Betul apa yang dia ucapkan? Betul ya Allah. Wahai malaikat, seret ini anak sama orang tuanya ke neraka sekarang juga. Akhirnya dimasukkan neraka. Artinya Pak, mulai saat ini ayo kita fokus dengan anak kita. Itu anak amanah dari Allah. Jangan sampai kita merasa di dunia ahli surga, ternyata di akhirat dicegat dengan anak kita sendiri, akhirnya masuk neraka. Sebagai penutup, ini ada cerita dari seorang ustadz hafal 30 juz.
istrinya ustazah, hafal 30 juz. Jadi ini bukan sembarang orang tua. Ini versi orang tua yang hafal 30 juz, biar kita ambil pelajaran. Zaman kita sekarang ini sudah beda dengan zaman-zaman yang sebelumnya. Kalau zaman kita dulu, gak usah zaman saya SD, saya itu sama orang tua itu nggak boleh habis maghrib itu keluar, nggak ada. Istilah yang namanya anak habis maghrib itu keluar itu nggak ada sama sekali. Semuanya di rumah. Tapi kita lihat bagaimana zaman kita sekarang. Anak kalau malam nggak boleh keluar itu marah luar biasa. Dan orang tuanya malah. Ini ada orang tua apa 30 juz, istrinya, bapaknya apa 30 juz, ustazah. Tapi Allah ingin lihatkan zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Dia ditanya waktu itu, Ustadz, kenapa anaknya tidak masuk pondok pesantren? Oh, enggak usah, saya ustadz. Ibu saya ustazah, apa 30 juz. Anaknya suatu saat sekolah, Allah buktikan zaman rusak luar biasa. Ini ustadz sedang keluar, tatkala keluar, dia melihat anaknya itu sedang kumpul. Padahal waktunya sekolah, tapi sedang kumpul. Ada apa? Dikejar sama si bapak. Sama si ustadz, anaknya dikejar. Setelah ditangkap, ternyata ini anak sedang kumpul dengan teman-temannya, sedang nonton video yang tidak pantas di HP-nya. Menonton video yang tidak pantas. Akhirnya ini ustadz bilang, demi Allah saya akan masukkan anak saya ke pondok pesantren. Saya tidak akan biarkan anak saya cuma sekolah, tapi tidak masuk ke pondok pesantren. Kenapa? Karena sudah melihat zaman yang rusak seperti itu. Oleh karenanya, mulai saat ini, ayo kita mulai mengambil pelajaran. Apa itu? Anak kita ini amanah dari Allah. Silakan Anda para orang tua cari SD favorit, silakan. SMP terpadu, silakan. SMA teladan, silakan. Kuliah S1, S2, S3, silakan. Tapi tolong pendidikan agama jangan sampai tidak. Orang tua jadi figur, jangan cuma nyuruh. Bapaknya hobi majelis taklim, ibunya hadir majelis taklim, anaknya nggak pernah dibawa. Makanya banyak pengadah, Ustadz kenapa anak saya susah untuk diatur, anak saya suruh sholat. Saya berapa kali ketemu mulai kayak gini, setiap saya tanya, kenapa kok saya punya anak susah diatur Ustadz, padahal saya setiap hari ada di majelis taklim, istri saya bawa. Saya tanya balik, kalau ke majelis taklim anaknya dibawa tidak? Tidak pernah dibawa, itu problemnya. Mulai saat ini jangan cuma Anda yang hadir majelis taklim, tapi anaknya juga dibawa. Imam Ghazali dikata menjadi seorang ulama hujatul Islam, ternyata sebabnya karena ayahnya setiap masa kecil Imam Ghazali dibawa ke majelis taklim. Oleh karenanya, ayo pada saat ini jaga anak kita dengan pendidikan agama. Orang tuanya jadi figur, segala sesuatu yang bisa merusak anak kita, khususnya HP, jauhkan agar anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, dan tidak menarik kita di hari kiamat ke nerakanya Allah, tapi bahkan menjadi investasi akhirat kita untuk masuk surga melalui syafaat anak kita. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Fajr sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fajr minta maaf. Sekali lagi doakan daripada akhina Habib Muhammad Syakir yang mengadakan acara akikah ini, mudah berkah akikah ini Allah berikan kepada beliau anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berbakti kepada beliau, anak-anak yang kelak dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW dan menjadi keluarga di dunia sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Al-Fajr minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja kita dengarkan tausiah